Halo, jumpa lagi dengan saya Naim Arkananta di Ahmad Dahlan Project. "51 tahun yang lalu, pada tanggal 16 Desember, ada seorang anak muda yang dikenal sangat keras dan pikiran-pikirannya tajam, seorang aktivis yang sangat dikenal pada saat Orde Lama dan Orde Baru. Ia meninggal di usianya yang sangat muda, beberapa jam sebelum ia merayakan ulang tahunnya yang ke-27. Ia meninggal di puncak gunung tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Semeru. Inilah sosok anak muda yang sangat menyukai alam dan dunia aktivisme. Tepat pada tanggal 16 Desember 1969 atau 51 tahun yang lalu, seorang mahasiswa dan aktivis Indonesia di era pemerintahan Soekarno dan Soeharto, Su Ho Gyi, meninggal dunia di kawasan puncak Gunung Semeru dengan ketinggian 3.676 mdpl di Jawa Timur. Su Ho Gyi meninggal di gunung tertinggi di Pulau Jawa karena menghirup gas beracun beberapa jam sebelum genap berusia 27 tahun. Su Ho Gyi berangkat menuju Gunung Semeru pada tanggal 12 Desember 1969 bersama temannya Aristides Katopo, Herman Lantang, Abdurrahman Anton Wijana, Rudi Badil, dan dua anak didik Herman, Idan dan Pantari Lubis serta Freddy Lodewijk Lasut. Pendakian ke Gunung Semeru sangat istimewa bagi Ho Gyi lantaran pada tanggal 17 Desember ia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-27. Pada saat Su Ho Gyi dan teman-temannya naik ke Gunung Semeru, tim Su Ho Gyi tidak menggunakan jalur yang biasa dipakai oleh penduduk setempat, yakni Desa Ranupane dengan jalur landai. Mereka malah mendaki melalui Kali Amprong mengikuti pematang Gunung Ayek-Ayek sampai turun ke arah Oro-Oro Ombo. Kemudian mereka lanjutkan sampai di Arkopodo. Mereka membawa minuman untuk bekal menuju ke puncak. Rombongan dibagi menjadi dua kelompok, Aristides, Ho Gyi, Rudi Badil, Maman, Wiwik, dan Freddy, sedangkan Herman bersama Idan. Sampai di puncak Mahameru jelang sore, tenaga mereka sudah habis. Ho Gyi menunggu Herman yang tertinggal di belakang. Herman dan Idan akhirnya tiba di puncak Mahameru. Sesampainya di sana, Ho Gyi sedang dalam kondisi duduk dan kemudian Idan ikut duduk. Tetapi Herman tetap berdiri. Karena posisi duduk itu, menurut Herman, Ho Gyi dan Idan menghirup gas beracun yang masanya lebih berat dari oksigen. Herman bercerita kondisi Ho Gyi sudah sangat lemas. Evakuasi jenazah Gyi dan Idan dilakukan dengan proses yang terbilang panjang. Pada 24 Desember, jenazah keduanya tiba di rumah masing-masing, kemudian disemayamkan di Fakultas Sastra UI Rawamangun. Saya pertama kali mengenal sosok Su Ho Gyi lewat bukunya Catatan Seorang Demonstran. Catatan Seorang Demonstran adalah sebuah buku yang sempat dilarang pada saat Orde Baru, pada saat Soeharto masih memimpin. Nah, setelah Orde Baru tumbang, bermunculanlah buku-buku Su Ho Gyi dan beberapa bukunya juga saya baca. Su Ho Gyi, seorang aktivis yang lahir di Jakarta 17 Desember 1942 ini, dikenal lantang melawan rezim awal Indonesia pasca kemerdekaan. Su Ho Gyi mulai menulis pada saat ia berusia 15 tahun. Ia mencatat hal-hal penting dan menarik dari karya-karya sekelas Shakespeare, Amir Hamzah, dan Chairil Anwar.
Pria yang mengenyam pendidikannya di jurusan Sejarah Fakultas Sastra tahun 1962 ini banyak melontarkan ide-ide kritisnya ketika terjadi pergolakan politik pada tahun 1966. Pada saat itu, Ji ikut serta dengan mahasiswa lain untuk turun ke jalan dalam aksi Tritura. Ji sering mendengar cerita tentang oknum-oknum yang menampar rakyat biasa pada masa Orde Baru. Oleh karena itulah, Ji terus bersuara agar rakyat tidak menyerah dan apatis terhadap pemerintahan. Rektor UI sekaligus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1983 hingga 1985, Nugroho Noto Susanto menyebut bahwa Ji adalah sosok yang mengerikan karena ia maju lurus dengan prinsip-prinsipnya dan seringkali bentrok karena dianggap tidak taktis. Dalam sebuah catatannya, Suhogi pernah menulis bahwa politik adalah barang paling kotor, lumpur-lumpur kotor yang di dalamnya sama sekali tidak mengenal moral. Tetapi, suatu saat di mana kita tidak dapat menghindari lagi, maka terjunlah. Dan jika sekiranya saatnya sudah sampai, aku akan ke lumpur ini, katanya.